Assalamualaikum Sobat Football United. Kemenangan dramatis, kemenangan fantastis menurut gue ya. Dari apa yang terjadi di atas lapangan, dinamikanya, penalti, berganti penalti lagi, ada kartu merah, gol di 15 menit akhir perpanjangan waktu yang luar biasa menurut gue. Ada berapa gol berarti ya? 3 gol dari Manchester United di periode akhir penghujung pertandingan, tepatnya mendekati perpanjangan waktu babak kedua. Manchester United bisa membalikkan keadaan. Sempat unggul 2-0, disamakan 2-2, ketinggalan 2-4, ada kartu merah segala macam untuk Lyon. Lalu Manchester United bisa membalikkan keadaan. Fantastis, gue sudah bahas di review. Kali ini gue ingin rating pemain seperti biasa ya. Di channel ini gue bahas rating pemain. Oke, ada banyak pemain yang harus di rating karena pemain pengganti pun juga menit bermainnya cukup tinggi. Oke, Andre Onana tampil di pertandingan ini dengan tekanan menurut gue ya. Dengan apa yang terjadi di leg pertama lalu diistirahatkannya dia sempat menjadi sorotan. Ada pernyataan dari Ruben Amorim sebelum pertandingan, intinya memang sudah diatur oleh Ruben Amorim, memang dipersiapkan Andre Onana untuk pertandingan ini dan fantastis menurut gua. Menurut catatan SofaScore ada 5 penyelamatan gemilang dari Andre Onana. Menurut catatan gua setidaknya ada 3 penyelamatan vital dari Andre Onana. Iya memang gawangnya kebobolan 4, tapi dari gol yang tercipta itu menurut gua bukan kesalahan individu dari Andre Onana. Ini lebih ke keteledoran lini belakang Manchester United ya di proses gol yang terjadi yang dicetak oleh pemain Lyon. Tapi bagaimana Andre Onana tampil fantastis menurut gua. Ada 3 tinjuan halauan bola yang dilakukan. Ada 3 penyelamatan dari kotak penalti, penyelamatan yang gua katakannya penyelamatan yang vital di sana. Passing akurasi ada 69%, long ball 15 kali dicoba, 6 yang berhasil. Aerial duelnya 100%, clearance ada 3. Menarik juga bagaimana Andre Onana setelah Manchester United menang, mencetak gol kemenangan ini langsung lari ke Ruben Amorim, merayakan bersama dengan Ruben Amorim. Gue beri Andre Onana nilai 8 di pertandingan ini. Leny Yoro mendapatkan 1 kartu kuning, tampil penuh 120 menit, ada 9 clearance, ada 11 duels yang dilakukan, 6 berhasil dimenangkan, 93% passing akurasi, 1 key passes, long ball 100%. Gue menilai Leny Yoro tampil kesulitan di pertandingan tadi. Ada beberapa momentum dia tampil bagus, dia tampil solid, tapi juga ada beberapa momentum menurut gue dia tampil teledor di lini belakang, dia tampil keropos di lini belakangnya. Konsistensi dari pemain muda ini di pertandingan yang intensitas tinggi tadi nampaknya tidak sebagus seperti di leg pertama. Gue beri Leny Yoro nilai 7. Nocer Mazraoui tampil 45 menit ya. Ground duels total duels ada 3, 2 berhasil dimenangkan, passing akurasi 96%, long ball akurasi 100% ya. Gue beri juga Mazraoui ini nilai 7 di pertandingan tadi. Dia ada beberapa periode di babak pertama dia tampil bagus, tampil solid ya. Tapi dia tidak terlibat di drama di babak kedua maupun juga di perpanjangan waktu. Harry Maguire, fantastis. Harry Maguire, pahlawan di pertandingan ini. Man of the match menurut gue di pertandingan ini adalah Harry Maguire. Gue beri langsung dia nilai 9. Ada 1 gol kemenangan yang diciptakan oleh Harry Maguire. 1 assist di pertandingan tadi juga ya. 1 gol, 1 assist. Lalu ada 6 clearance, 3 dia memblok tendangan dari lawan. Interception ada 1, total tackling 1. Ada 6 duels yang dilakukan, 4 berhasil dimenangkan, ada 1 key passes, 83% passing akurasi, 10 percobaan long ball, 5 yang berhasil. Luar biasa, Harry Maguire tampil di lini belakang, tampil solid ya. Menurut gua dia dari beberapa kesalahan pemain belakang utamanya secara individu yang dilakukan di pertandingan tadi, Harry Maguire termasuk yang sedikit melakukannya. Gue menilai sosok penting, sosok vital di pertandingan tadi, dan bukan hanya di lini belakang tapi juga ketika dia didorong sebagai
penyerang, mendadak penyerang ya, katakanlah seperti itu, dia juga akhirnya bisa mencetak gol kemenangan bagi Manchester United. Man of the match menurut gue kali ini adalah Harry Maguire. Gue beri dia nilai 9. Diogo Dalot mencetak gol kedua bagi Manchester United di pertandingan tadi. 120 menit ya, 80% passing akurasinya, 1 key passes yang diberikan oleh Diogo Dalot. Long ball dari 9 percobaan, 4 berhasil, dribblingnya 50%, duel 10, 5 berhasil dimenangkan, 5 clearance yang dilakukan Diogo Dalot. Menurut gua Diogo Dalot di pertandingan tadi tampil dengan dinamika naik turun. Dia mencetak gol, iya. Tapi ada beberapa situasi di mana dia tidak tampil bagus. Dia melakukan kesalahan-kesalahan individu. Sempat tampil dominan ya dalam menghadapi Tagliafico, tapi kesulitan ketika Fofana ini masuk ya menurut gua. Jadi konsistensi tidak cukup bagus yang dilakukan oleh Diogo Dalot di sisi kanan Manchester United. Namun dengan demikian gue beri dia tetap nilai 7. Patrick Dorgu ada kesalahan menurut gue ya di gol pertama yang diciptakan oleh Lyon, di mana dia kalah heading dan heading itu menjadi assist untuk Tolisso. Patrick Dorgu juga menurut gue tidak cukup solid ketika melakukan pertahanan di lini belakang Manchester United. Dalam menyerang pun Patrick Dorgu ada 88% passing akurasinya, tidak ada crossing yang berhasil, tidak ada long ball yang berhasil, tidak ada key passes juga, tidak ada shot yang on target ya di pertandingan tadi. 10 duel, 6 berhasil dimenangkan. Bukan penampilan terbaik dari Patrick Dorgu. Dia pun akhirnya ditarik ya, digantikan oleh Harry Amas. Gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi. Manuel Ugarte mencetak gol di pertandingan. Ada 1 gol yang diciptakan, dia tampil selama 87 menit, 96 passing akurasi, ada 1 shot on target dan menjadi gol ya. 9 duels yang dilakukan, 4 berhasil dimenangkan, 5 interception, 4 total tackling. Dia tampil bagus, tampil cukup solid di lini tengah bagian bertahan Manchester United, gelandang bertahan Manchester United. Dia mampu menurut gua untuk mengimbangi pergerakan-pergerakan yang juga cukup banyak yang dilakukan oleh pemain Lyon. Dan dia juga bisa mencetak gol pembuka, bahkan gol yang penting sebenarnya di pertandingan tadi. Gua beri dia nilai 8. Manuel Ugarte. Casemiro tampil fantastis di pertandingan tadi. Casemiro ada 2 assist yang dilakukan, ada 4 key passes yang dilakukan, passing akurasi 87%, dribbling 100%, duels dari 14, 8 berhasil dilakukan. Lalu ada 3 tackling yang dilakukan, ada 2 interception, ada 1 memblok shot dan 8 clearance yang dilakukan. Casemiro juga menjadi pemain penting menurut gue di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 9 juga. Casemiro sangat krusial penampilan Casemiro di pertandingan tadi. Baik itu secara bertahan dan khusus di akhir-akhir pertandingan juga secara menyerang ya. Bahkan Casemiro ini bisa membuat 2 assist di pertandingan tadi. Bruno Fernandes tampil cukup bagus, ada 1 gol dari penalti yang diciptakan oleh Bruno Fernandes. Dia juga terlibat dalam beberapa gol yang diciptakan oleh Manchester United, terutama gol pembuka juga dia ada keterlibatannya di sana. Di babak pertama dia nyaris mencetak 2 gol setidaknya. Ada 1 yang menghantam mistar dari gawang Lyon, di mana proses golnya menurut gue luar biasa. Finishing itu kalau seandainya masuk itu fantastis. Ada 2 shot on target, ada 3 shot off target, 1 yang terblok. Lalu ada 1 key passes yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Ini tidak seperti biasanya Bruno Fernandes. Ground duels 15, 7 berhasil dimenangkan, total tackling 2 ya, clearance 1 yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Tapi yang gue nilai juga bagaimana dia sebagai kapten bisa menjadi inspirasi pemain-pemain di atas lapangan. Leadershipnya menurut gue muncul jelas ya, karena karakter secara kolektif ini muncul. Pemain Manchester United tidak pantang menyerah. Bruno membuka gol untuk mengejar menurut gue. Artinya ketika Manchester United tertinggal 2-4, penalti dari Bruno itu sangat penting, sangat krusial. Kalau itu gagal, selesai sudah perjuangan Manchester United. Tapi dia mampu mengeksekusi dengan bagus di tekanan yang sangat besar. Dan ya dia juga menjadi peran sentral ya di periode akhir pertandingan, di mana Manchester United akhirnya bisa mencetak 2 gol tambahan. Gue beri Bruno nilai 8.
Alejandro Garnacho langsung aja gue beri nilai 6 ya. Mungkin dia pemain yang paling sedikit nilainya, paling rendah. Ada satu assist yang dilakukan oleh Alejandro Garnacho, 3 key passes yang dilakukan, 1 big chances created, ada 17 duel yang dilakukan, 7 berhasil dimenangkan. Tapi yang bikin gue kecewa Garnacho di pertandingan tadi adalah terutama di babak kedua ya, di mana Manchester United sebenarnya memiliki banyak kesempatan, banyak momentum, banyak sekali kesalahan keputusan yang dilakukan oleh Alejandro Garnacho di lini depan Manchester United. Ada banyak bola misalnya yang harusnya bisa didistribusikan ke pemain lain, tapi dia paksakan, dia dribbling, dia shooting, bahkan dari sudut sempit dipaksakan. Dan ini sebenarnya hal yang bisa jadi mengakibatkan Manchester United ini mengalami kerugian yang banyak dalam tanda kutip. Karena begini, di babak kedua Manchester United sudah unggul 2-0. Sebenarnya adalah jangan sampai Manchester United ini banyak kehilangan bola, sehingga Lyon akhirnya bisa mendapatkan momentumnya. Dan bola itu sering kehilangan di kaki Garnacho, bukan karena dia tidak bisa dribbling segala macam, tidak, tapi karena keputusan kesalahan. Ketika Manchester United menyerang ya, dia tampil secara direct, lalu bolanya lepas, bolanya out, dan berpindah ke Lyon. Dan ini sebenarnya harus diminimalisir hal-hal seperti ini, tapi justru banyak dipaksakan oleh Garnacho. Gue beri dia nilai 6. Rasmus Højlund sebenarnya tidak mencetak gol di pertandingan tadi, tapi dia memiliki 3 umpan kunci fantastis ya, 89% passing akurasi. Ada 1 big chances created yang dilakukan oleh Rasmus Højlund. Ada 13 duels yang dilakukan oleh Rasmus Højlund. Bahkan dia terlibat menurut gue di gol pertama yang diciptakan oleh Ugarte, bagaimana dia bisa membuka ruang untuk Ugarte ya, bisa melakukan eksekusi. Dan Rasmus Højlund ini sering sekali menarik perhatian dari lini belakang Manchester United, dan menurut gue Rasmus Højlund juga secara cerdik nih, dia mampu menarik pemain-pemain tersebut dan membuka ruang bagi pemain lain. Dan dia pun juga menurut gue kontrol yang dilakukan ketika menerima bola dan juga distribusinya di pertandingan tadi cukup bagus. Gue beri Rasmus Højlund nilai 7 di pertandingan tadi. Luke Shaw tampil selama 75 menit pertandingan tadi. Ini merupakan menit yang cukup tinggi bagi seorang Luke Shaw yang tampil setelah cedera cukup lama. Ada 4 duels yang dilakukan, 1 berhasil dimenangkan, ada 3 clearance yang dilakukan. Passing akurasi 92%, lumayan ya. Luke Shaw di pertandingan tadi, ya gue beri dia nilai 6 juga karena ada kesalahan menurut gue yang dilakukan oleh Luke Shaw di lini pertahanan Manchester United, yang bahkan tadi mengakibatkan penalti juga ya, bersama dengan Leny Yoro kalau tidak salah melakukan semacam kayak hamburger gitu ya, menghadang pemain belakang dari pemain penyerang dari Lyon yang dihadang di belakang lini belakang Manchester United. Mason Mount yang tampil menggantikan Ugarte, tampil selama 33 menit. Pergerakannya sangat cair di lini tengah Manchester United, ada 78% passing akurasi, long ball akurasi 100%, ground duels akurasi 100%, luar biasa. Gue beri dia nilai 7. Bekerja sangat keras menurut gue Mason Mount di lini tengah Manchester United. Kobbie Mainoo 1 gol diciptakan, 75% passing akurasinya. Duel 100%, fantastis. Gue beri dia nilai 7. Dia mencetak gol iya, tapi menurut gue bagaimana pergerakan dari Kobbie Mainoo, terutama setelah dia diturunkan, ini tidak sepenuhnya bagus ya. Karena mungkin bukan posisi natural dari seorang Kobbie Mainoo, tapi pada akhirnya dia juga bisa memberikan kontribusi menyamakan gol dari ketertinggalan Manchester United, dan gol yang diciptakan juga menurut gue cukup bagus. Harry Amas yang menggantikan Patrick Dorgu tampil selama 20 menit, 82% passing akurasinya, tidak ada duels yang dilakukan ya. Crossing akurasinya 100%, tampil cukup oke pemain muda ini, gue beri nilai 6. Christian Eriksen tampil selama 20 menit, 88% passing akurasinya, crossing 100%, possession loss 2, aerial duel 100%. Christian Eriksen memberikan tenaga di lini tengah Manchester United. Sempat tadi ada beberapa periode ya, terutama setelah Lyon ini bermain dengan 10 pemain, tapi justru mereka tampak lebih percaya diri. Mereka justru juga bisa memegang kendali. Tapi setelah Christian Eriksen ini masuk bersama dengan Harry Amas, perlahan hal tersebut bisa diambil alih oleh Manchester United. Christian Eriksen dengan pengalamannya menurut gue juga memegang peranan penting di pertandingan tadi, terutama di periode-periode krusial ya. Sehingga ya menurut gue dia juga memiliki peran yang vital. Secara keseluruhan
Ada dua pemain yang tadi mendapatkan nilai 9, Casemiro dan juga Harry Maguire tampil fantastis, tapi menurut gua Harry Maguire adalah man of the match-nya, dan kalau ada pemain yang terburuk menurut gua ada pada Alejandro Garnacho. Sekian dulu Sobat Football United, bagaimana ada pendapat lain? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.